Bang Ade, lagi-lagi Bang Ade membuat gebrakan baru yang dimana sekarang kemarin baru saja untuk ke MA. Ini mungkin apa sih Mas Ade untuk ada kepikiran mendasar seperti itu? Apa karena sudah terlalu berlarut atau gimana? Sudah terlalu berlarut-larut. Yang pertama, yang kedua perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa saat ini jangan menjadi role model bagi pencari keadilan yang bersifat mengulur-ulur waktu dan melepaskan dari jerat hukum atau kurungan. Terlepas kuhap yang baru itu restoratif, tidak lagi penghukuman, tetapi ini tidak boleh dilakukan kalau itu extraordinary crime. Kenapa? Pengecualian harus ada, makanya kita desak untuk mengeluarkan perma dan SEMA. Nah, kita tunggu aja, saya bersama relawan Pak Jokowi akan turun ke jalan nanti ketika kemudian ini tidak dilakukan secara serius oleh Mahkamah Agung. Karena untuk mewujudkan ya peradilan yang agung, maka kita harus membatasi setiap langkah dan mengatur, tetapi bukan berarti menghilangkan hak daripada para tersangka maupun terdakwa yang mencari keadilan. Oke. Sebenarnya kalau untuk Rapi sendiri, apakah ada batasannya nggak sih Mas atau bagaimana? Ini yang harus diatur, ya, sehingga itu yang kami ajukan, ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau untuk Abang sendiri melihat dalam kasus ini, dalam Rapid yang dimana Butiva juga sekarang besok mau ada sidang Rapid yang untuk selanjutnya begitu. Ini sudah bertele-tele lah kasarnya begitu. Mungkin dari Mas sendiri seperti apa Mas lihat kasus ini? Iya, itu karena terjadi kekosongan hukum dan fleksibilitas hukum di dalam kuhap baru. Nah, kekosongan dan fleksibilitas hukum itu dimanfaatkan secara salah oleh para terdakwa tersangka ini kan. Nah, sehingga itu tadi dasar yang disampaikan Bang Ade bahwa ini perlu Mahkamah Agung turun tangan untuk mengisi kekosongan hukum sehingga maksud baik dari pra peradilan itu tidak dimanfaatkan salah, karena ini turunan dari apa yang namanya prinsip due process of law. Due process of law itu adalah kewenangan yang dibuka untuk para tersangka, para orang pencari keadilan untuk tidak diperlakukan secara semena-mena, hak asasi mereka terjaga baik dan ada keadilan di situ. Tetapi jangan juga dimanfaatkan salah untuk memperlakukan bahkan menghilangkan apa yang namanya pokok perkara atau substansi justice, keadilan substantif. Justru prosedural justice ini, keadilan prosedural itu sangat mendominasi substansi hukumnya, keadilan substansinya. Nah, itu yang kita ingin sampaikan supaya jangan prosedural mengalahkan substantif. Sehingga perlu Mahkamah Agung turun tangan mengisi kekosongan itu supaya pasal-pasal yang ada kelemahannya itu tidak dimanfaatkan secara salah. Okay. Nah, kasus tipe itu seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dalam kasus ini pihak sana sih mengatakan bahwa harusnya ini ke DPR untuk seperti ini. Nah, menurut Abang sendiri apakah nanti akan ke DPR atau gimana? Tidak harus. Jadi Mahkamah Agung itu diberikan kewenangan atas undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu finding right atau penemuan hukum atau made in law, membuat hukum. Jadi ini yang harus betul-betul diambil oleh Mahkamah Agung, karena ini bukan hal yang baru kok. Di setiap kekosongan hukum di kuhap yang lama dulu itu sering dikeluarkan. Saya tadi berikan contoh seperti prajudicial judicial, yaitu mendahulukan pokok perkara perdata lalu baru masuk ke dalam pokok pidana. Nah, inilah yang dinamakan kekosongan hukum karena tidak diatur. Karena seringkali hukum itu dilakukan bersamaan, perdata jalan, pidana jalan. Dan ada pemahaman bagi penegak hukum, tidak masalah jalan berbarengan. Padahal nanti terjadi miss di situ. Yang mana yang duluan harus dieksekusi? Apakah prajudicial judicialnya? Yang seperti apa? Apakah perdatanya? Pidananya. Kalau dia masuk penjara, dia tidak harus dong mengganti rugi. Kalau dia mengganti rugi, dia tidak harus dipidana. Nah, sehingga itu menjadi kosongan hukum. Sama dengan ini, yang mana mau didulukan? Apakah pokok perkara atau pra peradilannya? Kan seperti itu, sehingga menjadi kekosongan hukum yang perlu diatur. Sehingga saya berkeyakinan dan saya yakin betul ketika Mahkamah Agung masih berprinsip dengan motto ya mewujudkan pengadilan yang agung, maka saya yakin betul
Mahkamah Agung akan melakukan yang namanya dan menerbitkan atau melakukan dan akan mengeluarkan surat edaran serta peraturan mahkamah. Nah, Bang, Kabar. untuk Abang sendiri gimana nih Bang kalau untuk kasus ini tadi seperti yang aku tanyakan kepada Bang Ade, menurut Abang seperti apa dalam uh, apa namanya yang bisa dibilang bahwa pihak sana mengatakan bahwa ini tidak tepat kalau ke MA tapi harusnya ke DPR. Ya, memang enggak, justru kalau DPR itu kan membuat undang-undang baru ya ini. Nah sekarang kan ada kelompok yang mengajukan judicial review ke MK malah. Nah itu salah satu untuk menyempurnakan proses atau yang terjadi yang terkait dengan peradilan dalam KUHP baru ini. Nah itu salah satu langkah. Kemudian langkah kedua untuk secara cepat mengisi kekosongan itu adalah tadi keputusan Mahkamah Agung ya, lewat Perma atau SEMA, surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya lewat DPR itu kan terlalu panjang prosesnya dan itu nggak singkat karena lagian di situ proses politik tarik menariknya itu sangat kuat. Itu agak susah kalau lihat DPR. Nah, Bang, melihat juga hari ini kan concern juga dalam acara ini ada melihat tentang PTUN yang dimana masih ada sangkut pautnya dengan ijazah Pak Jokowi ya. Nah, menurut Abang sendiri yang PTUN mengatakan bahwa kalau udah dikeluarkan ya semuanya sudah clear. Itu gimana nih Bang? Oh tidak ada pernyataan PTUN seperti itu, tidak ada putusan seperti itu. Putusan PTUN itu hanya menguatkan KIP. KIP itu hanya sebagian itu yang bersifat umum, bukan yang dikecualikan. Kecuali yang dikecualikan. Nah yang dikecualikan itu sudah dihilangkan. Terus kemudian bukan ijazah asli yang harus ditunjukkan, melainkan ijazah fotokopi atau yang sudah dilegalisir. Intinya beginilah. Sebenarnya semua publik sudah melihat ijazah Pak Jokowi, tetapi ini tidak berhenti juga, sehingga memang harus ada urusan pidana yang harus dijalankan. Terus yang kedua, nanti bisa ditanyakan ke Bang David juga apa yang kita lakukan ketika Mahkamah Agung tidak merespon ini. Tentu ada kegiatan juga yang akan kita lakukan bersama teman-teman relawan. Nah mungkin Bang David nanti bisa menjelaskan bahwa kapan kita akan melakukan hal tersebut bila tidak direspon oleh Mahkamah Agung. Ini seperti apa nih Mas? Tadi yang dijelaskan oleh Pak Ade sendiri kalau memang tidak direspon. Iya, sebagai negara demokrasi kan hak rakyat, suara rakyat itu perlu didengar dan ini sudah ada contoh kasus di kasus Boy ini, kasus Tifa ya. Bahkan sudah ada langkah-langkah peradilan pada orang yang sudah tersangka seperti kasus mantan Jampitsus ini kan. Nah, itu menjadi contoh semua sehingga supaya tidak ada kasus-kasus lain yang mengambil langkah serupa maka harus cepat turun tangan MA ini. Nah, kalau tidak terjadi itu, maka kita akan melakukan langkah-langkah menyampaikan aspirasi melalui gerakan massa yang akan diorganize oleh para orang-orang yang konsen dan peduli dengan hukum, yaitu sebagian besar adalah juga masyarakat yang dalam hal ini secara mayoritas mendukung keberadaan Pak Jokowi selama ini karena beliau adalah korban dari sebuah proses hukum yang salah. Korban dari proses hukum yang tidak memberi kepastian ya, korban dari sebuah proses yang memanfaatkan kelowongan hukum itu ya. Jadi itu yang kita inginkan supaya ada kepastian hukum bagi semua masyarakat, tidak peduli siapapun itu. Salah satunya adalah Pak Jokowi karena Pak Jokowi hari ini kan adalah masyarakat biasa ya, anggota negara biasa yang juga punya hak untuk mendapat keadilan. Nah ini kan proses keadilannya berbelit-belit hari ini. Nah itu maksud kita untuk melakukan penyampaian aspirasi, melakukan komunikasi kepada Mahkamah Agung dan menyampaikan realitas yang ada di bawah akar rumput seperti hari ini. Karena kalau tidak bisa menjadi konflik nanti. Ya, kalau hukum tidak bergerak mengambil perannya, maka bisa jadi masyarakat berkonflik karena nggak ada kepastian hukum. Nah, itu memperlakukan hukum rimba. Ya, itu yang kita nggak mau. Itu yang tidak. Saya kira itu ya. Ya. Thank you.